Thank you, bagus. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Semangat kan ya, semangat ya. Ini sudah ada 64 yang ada di ruangan gitu kan. Mungkin sebelum saya masuk materi, izinkan saya berkenalan sama teman-teman gitu ya. Mungkin saya coba share screen dulu. Oke, teman-teman, seperti tadi yang udah sempat dijelaskan sama Bagus gitu ya, bahwa pagi ini saya akan sharing-sharing gitu ya, kita akan belajar bareng sebenarnya tentang produk market fit gitu. Mungkin ada nanti teman-teman yang udah familiar banget dengan bahasa produk market fit. Ada beberapa hal yang saya akan bahas tipis-tipis juga tentang flow sebenarnya kalau kita berbicara tentang startup atau bahasa gampangnya usaha rintisan. Nah, pada kegiatan ini memang sebenarnya kita tidak terbatas harus di startup digital gitu ya. Jadi memang usaha teman-teman kemarin saya juga mempelajari gitu ya, baca gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai masuk ke materi, saya minta teman-teman, ini saya punya host rules. Yang pertama, teman-teman untuk menjaga kondusivitas ya, mohon teman-teman selama kegiatan ini untuk mute mikrofonnya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, saya berharap banget nih untuk semuanya bisa switch on your camera, semuanya gitu ya. Jadi biar saya benar-benar tahu nih, teman-teman ini sebenarnya nyimak nggak ya saya ngomong apa. Terus yang ketiga, nanti kalau misalnya teman-teman lagi ada banyak pertanyaan, sebenarnya nggak harus nunggu sampai kelar sesi saya, teman-teman boleh banget untuk tulis di chat box gitu ya, mau tanya apa atau mau ngasih sharing apa, boleh. Terus juga harapan saya memang teman-teman kita bisa dua arah ya, jadi kita bisa saling aktif dan ada interaksi di dalamnya. Kemudian saya mohon juga untuk bisa saling respect, dan jangan lupa teman-teman untuk menjaga kondusivitas juga biar kita nggak banyak distraksi. Jadi selama 2,5 jam ke depan sebelum jam istirahat gitu ya, teman-teman bisa untuk mute dulu gadgetnya. Sama harapannya teman-teman bisa fokus selama materi ini kita bahas bareng-bareng gitu. Nah, untuk itu, sebelum saya ngebahas tentang pentingnya produk market fit, boleh tolong teman-teman dituliskan jenis startup teman-teman, namanya, berapa tahun berdiri, timnya namanya siapa aja, sama satu lagi, jelaskan dalam satu kalimat tentang startup kalian itu apa. Yang paling mudah saya pahami, oke? Satu kalimat aja. Gitu ya. Saya boleh kasih waktunya di 5 menit. Silahkan. Ini harusnya ada 30 startup ya yang join. Kalau teman-teman dalam satu tim lengkap ada hacker, hustler, hipster, harusnya kurang lebih ada 90. Nah, mungkin yang belum join bisa dibantu untuk masing-masing timnya kontakin semua personilnya gitu ya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng terkait produk market fit gitu ya. Sambil saya mulai baca-baca dulu nama startupnya, Bonyuwangi, oke. Nah, di chat box saya kasih guidelines, jadi bisa dimulai dari nama startupnya, berapa lama teman-teman udah menjalankan bisnisnya, kemudian timnya terdiri atas hackernya siapa, hasil siapa, hipster siapa, kemudian teman-teman tuliskan dalam satu kalimat value teman-teman itu apa. Jangan lupa teman-teman nanti dalam satu timnya yang udah terdiri atas 3 komponen ya, hustler, hacker, sama hipster, bisa teman-teman tulis juga gitu ya. Sambil saya mulai. Nah, kenapa sih kalau kita berbicara tentang tim itu kira-kira pentingnya sejauh mana gitu ya? Bahwa sebenarnya dalam satu tim kalau kita berbicara tentang suatu bisnis atau dalam hal ini startup, atau bagaimana teman-teman bisa mengawali menjalankan satu bisnis, ada banyak sekali benefit gitu ya untuk teman-teman bisa bekerja dalam satu tim. Mulai dari bagaimana teman-teman bisa memberikan ide, idea generation. Nah, dari adanya ide, semakin banyak teman-teman bisa melakukan kurasi mana yang tepat kira-kira sesuai dengan apa yang menjadi expertise dari masing-masing tim gitu ya. Ada yang memang orangnya bisnis banget, ada yang orangnya marketing banget, ada orangnya yang produk banget, ada orangnya yang konten banget, ada orangnya yang suka ngedesain macam-macam. Nah, dari mereka semua
dalam satu rencana perjalanan bisnis ini memang dibutuhkan adanya brainstorming. Jadi kalau misalnya biasanya mikirnya cuma satu orang, kalau mikirnya 3 orang jadi banyak ide gitu. Jadi nanti kita bisa memilih ide yang mana. Nah, dalam hal ini karena teman-teman sudah mulai menuliskan banyak sekali ide bisnis yang sudah dijalankan, at least saya bisa tahu kira-kira bisnis teman-teman itu mengarahnya kemana, kategorinya seperti apa. Gitu ya. Nah, dengan adanya teamwork juga teman-teman akan banyak sekali mendapatkan pelajaran dan pengalaman gitu ya. Mempelajari dari masing-masing background-nya, bisa saling ngasih support, bisa saling ngasih pandangan sama experience kira-kira dari masing-masing strength yang teman-teman punya bisa diwujudkan atau diaplikasikan ke dalam bisnisnya teman-teman seperti apa gitu. Kemudian juga akan meningkatkan efisiensi gitu ya, yang harusnya kerjaannya sendiri itu dilakukan dalam 25 hari, 10 hari, mungkin bisa jadi itu cepat banget gitu, apalagi kalau didukung dengan adanya sistem. Yang pastinya dengan adanya share teamwork, teman-teman akan bisa melakukan share workload. Jadi yang awalnya kerjanya ngerasa berat sendirian bisa dibagi bareng-bareng, jadi punya job desk sendiri-sendiri. Dan tentunya pasti akan saling network gitu ya. Kalau cuma satu orang, jejaringnya circle-nya di situ aja. Tapi kalau itu work team, ya kan, itu jejaring bisa dibagi dari masing-masing orang. Misalnya kayak saya banyaknya di jejaringnya public relation misalnya. Oh, saya punya banyak jejaring di pebisnis muda. Oh, saya punya banyak jejaring di klubnya teman-teman desain. Oh, saya punya banyak jejaring di klubnya teman-teman kuliner. Oh, saya punya banyak jaringan di teman-teman media. Gitu. Dengan ada banyak sekali jaringan itu akan bantu ngeboost untuk kelancaran bisnis teman-teman juga. Dan yang pastinya pentingnya untuk meningkatkan komunikasi gitu ya, bahwa apalagi sekarang di era pandemi komunikasi ini menjadi satu hal yang sangat penting. Mungkin teman-teman juga ngerasain gitu ya, kalau lagi komunikasinya nggak bagus, komunikasinya nggak bisa dua arah secara langsung, biasanya ada banyak distraksi di dalamnya gitu ya. Dan bahkan kalau sekarang jarang banget ketemuan, kita nggak ngerti gesternya, apalagi kalau bahasa chat tuh kadang suka bikin baper ya sih. Jadi memang komunikasi ini harus benar-benar dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Harus ada komitmen juga untuk bisa menjalankan komunikasi dengan baik ke seluruh tim gitu ya. Nah, teman-teman berbicara tentang startup gitu ya, mungkin teman-teman udah sangat familiar nih sama komponen-komponen yang biasanya teman-teman akan pelajari untuk membantu akselerasi dalam menjalankan bisnis yang teman-teman sudah lakukan gitu ya. Mulai dari adanya pembuatan bisnis model canvas. Nah, kenapa ini saya kasih garis miring BMC atau Lean Canvas gitu? Mostly untuk teman-teman yang bisnisnya tidak menggunakan teknologi digital atau bukan aplikasi atau bukan based on platform online, biasanya memang bisa pakai BMC. Tapi kalau sudah mengarahnya ke startup digital, tools-nya akan menggunakan Lean Canvas gitu ya. Terus nanti teman-teman kan biasanya juga mempelajari tentang pentingnya VPC atau Value Proposition Canvas. Lalu teman-teman akan melakukan market validasi. Kemudian teman-teman akan menganalisa dari customer journey. Jadi journey-nya dari customer teman-teman tuh ngapain aja. Lalu yang khusus banget siang ini saya akan ngebahas tentang product market fit. Kemudian teman-teman akan mempelajari pembuatan pitch deck, lalu pentingnya penggunaan dan pembuatan MVP. Tujuannya pembuatan MVP itu buat apa? Nah, khusus di kelas yang sudah diselenggarakan oleh Jagoan Banyuwangi ini memang kemasannya beda-beda ya. Bahkan nanti untuk MVP pun teman-teman akan menggunakan board game online gitu ya. Itu akan seru banget sih gitu. Nah, teman-teman, dari beberapa komponen yang sudah saya tuliskan ini bagian yang paling sederhana gitu ya. Ini belum masuk misalnya harus ke desain sprint, desain thinking dan lain-lain. Yang paling simpel banget ini mohon saya dibantu dituliskan di kolom chat box. Kira-kira dari semua komponen ini berapa orang yang menguasai seluruhnya atau bagian mana yang teman-teman belum familiar, biar saya bisa menganalisa. Karena nanti saya sedikit banyak akan menyinggung per masing-masing, cuman saya akan menyinggung secara generalnya saja, karena nantinya besok akan ada materi BMC juga, kemudian nanti juga akan ada materi MVP,
Dan nanti kita juga akan ngebahas tentang market validasi gitu. Boleh dibantu teman-teman kasih nama startup aja, nama startup titik 2 yang belum familiar di bagian yang mana, atau semua komponen sudah oke. Oke, sementara karena memang mostly teman-teman menjawabnya ada di pitch deck MVP di dua hal itu. Nanti saya akan singgung sedikit, tapi materi ini akan diberikan insya Allah kelas MVP itu besok melalui board game, tapi nanti saya akan kasih tipis-tipisnya gitu ya. Bahasa paling gampang yang teman-teman nanti bisa terima. MVP itu apa sih gitu ya. Market validation sama MVP. Oke, thank you teman-teman udah ngasih masukan. Jadi at least saya nanti nggak asal nyerondol aja gitu ya untuk ngejelasin materi. Kalau misalnya pun nanti teman-teman mau ada yang ditanyain pas saya ngejelasin, boleh teman-teman langsung ditulis di chat box gitu ya. Oke, nah dari komponen-komponen ini teman-teman memang masing-masing tools ini punya peranan gitu ya untuk membantu memberikan kemudahan, memberikan kelancaran dalam teman-teman merumuskan dan menganalisa juga menentukan strategi bisnis ke depannya nanti bakal seperti apa gitu. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman kalau bisnis model kanvas di MC ini akan dibahas besok sama Pak Dia Satria detailnya, tapi nanti saya akan kasih tahu juga tipis-tipisnya seperti apa. Nah, sebelum saya masuk terkait detail dari masing-masing komponen tersebut, teman-teman biasanya pada waktu memulai suatu bisnis, kita memetakan gitu ya. Sebelum kita ngebikin matriks atau apapun, biasanya kita memetakan. Kira-kira nanti kita akan bergeraknya di bisnis seperti apa, model bisnis yang sesuai dengan ide kita seperti apa, gitu kan ya. Ada teman-teman yang fokusnya di produk, ada yang teman-teman fokusnya di service. Service itu bisa mengarah ke experience, pelayanan, hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada yang sifatnya ke marketplace, ada yang sifatnya ke agregator, ada yang ke brokerage, ada yang ke trade. Tapi basically dari itu semua memang jatuhnya akan menjadi satu bisnis yang teman-teman pada akhirnya nanti sebaiknya sebelum launching biasanya itu kita akan melakukan strategi produk market fit. Meskipun strategi ini nantinya bisa menjadi salah satu bahan evaluasi apakah produk yang teman-teman sudah luncurkan itu bisa diterima oleh masyarakat atau belum. Saya nanti akan menjelaskan detailnya. Kira-kira indikatornya apa sih kalau misalnya produk saya itu sebenarnya nggak fit, gitu ya. Nah, setelah teman-teman kemarin sudah punya ide bisnis, udah mulai jalan, ada yang sudah 2 tahun, ada yang 1,5, ada yang baru 3 bulan. Itu waktu yang lumayan apa istilahnya ya, lumayan lama untuk ngebangun bisnis. Kalau bayi itu lucu-lucunya gitu ya. Tapi banyak hal yang teman-teman masih bisa lakukan penyesuaian untuk istilahnya ngebus bisnis teman-teman ini maunya dibawa ke arah mana gitu. Nah, untuk yang pertama terkait BMC, ini hampir semuanya saya yakin sudah familiar banget gitu ya, bisnis model kanvas. Satu tools yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu bisa memahami, menciptakan, menyampaikan value kepada pelanggan. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya value itu apa sih? Ada yang bisa jawab kah? Value itu apa sih? Bahasa yang paling gampang. Kenapa sih kok kita tuh selalu berbicara tentang value, value, value? Menurut teman-teman, value itu apa? Boleh yang bisa jawab dituliskan di kolom chat. Value, nilai, nilai produk, nilai lebih produk. Oke, keunggulan, keunikan, manfaat. Manfaat untuk konsumen, oke. Oke, thank you. Nilai terbaik, fine. Jadi memang kalau dari sekedar mengartikan value sama dengan nilai itu nggak salah, betul. Nah, tapi pada waktu berbicara tentang value yang ada dalam suatu produk atau bisnis teman yang sudah di-create, kira-kira value itu apa? Value ini bisa berarti uniqueness atau pembeda. Value juga bisa berarti manfaat, bisa menjadi solusi dari permasalahan. Value bisa juga berarti suatu hal yang memang pasti akan dicari orang. Nah, bahasa yang paling gampang kalau saya ditanya atau saya ngasih sharing
Misal, value-nya bisnismu itu apa sih? Misalnya kayak gitu. Yang paling gampang teman-teman harus bisa nulis, ya kan? Biasanya kalau BMC kan teman-teman akan nulis tuh value-nya tuh apa, value proposition-nya, dan itu biasanya boleh lebih dari satu kan ya. Value-nya adalah yang paling gampang untuk teman-teman bisa menuangkan itu, demi apa orang harus bela-belain beli produk teman-teman. Itu value, paling gampangnya. Demi apa orang mau menggunakan produk teman-teman. Demi apa orang harus ngedownload aplikasi teman-teman. Demi apa orang berpindah haluan dari produk kompetitor untuk pakai produk teman-teman. Itu value. Nilai yang benar-benar akan dikejar oleh pengguna, oleh customer atau oleh pelanggan. Itu namanya value. Gitu ya. Jadi bisa jadi karena keunikannya, karena pembedanya, karakternya, macam-macam gitu ya. Nilai terbaik boleh, atau benar-benar manfaat. Biasanya kalau produk itu mengandung manfaat yang luar biasa, dia lebih sustain gitu ya. Nah, kemudian ini kalau dari apa namanya BMC, ini kan teman-teman udah tahu breakdown-nya satu-satu ya, mulai dari key strategic partner, ada key activity, key resources, cost structure, VP yang tadi udah saya jelasin, customer relationship, distribution channel, revenue, sama customer segment. Nah, ini besok akan dibahas detail sama Pak Dias. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya masih ada sesuatu yang dibingungkan dari indikator-indikator ini, teman-teman bisa diskusi langsung. Tapi pastinya ini akan mempermudah teman-teman untuk mempelajari relasi atau hubungan antar komponen dengan tujuan efektivitas. Misalnya dari sisi sumber daya, misalnya juga efektivitas untuk biaya atau cost biasanya, untuk kemudahan operasional. Dan pastinya di sini ada sisi-sisi terkait customer segment. Nanti saya akan ngebantu tentang customer segment, customer persona, gitu ya. Nah, ini juga pentingnya untuk teman-teman bisa merumuskan revenue. Revenue itu paling gampangnya teman-teman dapat duitnya dari mana. Nah, terus Kandin, misalnya saya ini bikin startup itu ya benar-benar sosial, guys, murni nih sosial. Ya kita nggak dapat duit ke Andin, gitu. Teman-teman bisa dibayangin ya namanya bisnis gitu ya, even itu untuk sosial, tapi kan di situ akan ada biaya operasional, ya kan? Ya pasti teman-teman harus memikirkan dapat duitnya dari mana untuk at least biaya operasional. Contoh, pasti butuh kuota buat internet, ya kan? Yang base-nya di website, ya mau nggak mau harus punya domain hosting, ngebayar juga, ya kan? Misalnya teman-teman mau ngedaftar merek, harus ada legalitas, ya pakai duit juga, kecuali kalau misalnya dibantu sama dinas-dinas gitu ya. Terus apalagi? Nah, kos-kos seperti itu, meskipun ini semua pergerakannya dari sosial, teman-teman harus tahu nih, corongnya duit kira-kira dari mana. Jadi mau nggak mau memang harus diisi, gitu ya. Nah itu nanti detailnya akan dibahas besok. Terus ini VPC. Jadi yang tadi sempat nanya VPC itu apa? VPC sama dengan Value Proposition Canvas kepanjangannya ya kan. Nah di sini ada gain, ada pain, ada customer job. Jadi gampangnya kayak gini, customer job. Contoh kita ngebahas tentang apa? Gojek ya. Gojek itu berarti apa? Orang butuh kendaraan berkendara untuk moving, untuk mobile dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misal itu customer job-nya. Ya kan? Kalau Gojek sekarang kita bicara selain dari GoRide aja misalnya ya kan ada GoSend lah, ada GoFood lah, mesti job customer job-nya akan banyak, pesan makanan misalnya, mengirimkan barang macam-macam, itu customer job-nya. Kemudian gain-nya apa yang selama ini mereka sudah lakukan tuh sebenarnya apa aja sih gitu. Oh, nelpon langsung tukang ojek selama ini. Terus misalnya oh ya bantu delivery. Apalagi nanti teman-teman bisa tuliskan PIN-nya apa aja. Oh, kalau misalnya harus ke pangkalan ojek nanti. Terus yang kedua, nggak bisa ada tracking. Terus yang ketiga, faktor security, keamanan. Terus yang keempat, nggak bisa ngukur jarak dan biaya, misalnya kan. Itu pain-painnya, keresahan yang dialami oleh customer-nya gitu kan.
Nah, masuk semua. Nah, baru yang sebelah kiri, ini nanti kira-kira value yang akan ditawarkan gitu. Gain creator-nya dari mana? Pen reliever-nya apa? Pen reliever tuh misalnya kayak, oh kalau misalnya selama ini orang-orang yang menggunakan ojek online ini nggak bisa di tracking, berarti saya akan ngasih reliever-nya di situ. Oh, berarti aku akan bikin aplikasi dengan pengukuran jarak. Maka kalau sudah ada pengukuran jarak, sudah ketahuan nih kira-kira tarifnya berapa. Terus terkait keamanan, karena ada fungsi tracking, harusnya bisa tahu nih posisinya orangnya dari mana, keamanannya, terus tingkat kesopanan, kepuasan, kan di dalamnya kan di situ semua ada testimoni, ada pengukuran, ada bintang dan lain-lain, bintang 5-nya ya, macam-macam. Kemudian produk dan services apa sih yang teman-teman akhirnya solusi apa? Gampangnya kayak gitu. Produk dan services ini akhirnya ya solusi apa yang teman-teman tawarkan? Oh ya inilah aku buat yang namanya aplikasi Gojek. Misal kayak gitu. Itu VP. Jadi value yang ditawarkan dari adanya semua keresahan di sebelah kanan itu yang akan jadi value proposition canvas gitu ya. Teman-teman nanti bisa download ya kalau misalnya mau coba bikin, nanti pakai ini banyak banget kok di internet, di PC. Nah, lalu berbicara tentang produk gitu kan ya, kita nggak mungkin lepas dari yang namanya market dinamika-dinamikanya yang ada di pasar, kemudian apa yang akan teman-teman lakukan. Yang pastinya pada waktu teman-teman kemarin mulai meng-create startup gitu kan, mesti kan komponen ini ada semua. Produknya kira-kira mau bikin apa, berangkatnya dari mana. Biasanya memang berangkatnya kalau teman-teman bikin satu bisnis baru, khususnya biasanya startup ya, itu berangkatnya dari permasalahan. Masalahnya apa sih? Maka teman-teman akan meng-create solusi gitu. Nah, kenapa pada akhirnya produk market fit ini akan menjadi penting? Pentingnya nanti akan di market validasi sama apakah benar-benar produk dan market ini fit. Produk market fit. Kalau enggak fit gimana? Kalau fit gimana? Nanti akan saya kasih contoh-contohnya. Nah, berbicara tentang produk sama market gitu ya, sebenarnya yang paling gampang, teman-teman kan biasanya melakukan market research gitu ya. Oh, aku mau ngebikin bisnis ini karena ini menjadi satu permasalahan nih di daerahku. Atau misalnya, oh aku ngebikin bisnis ini karena misalnya nih, aku bikin bisnis olahan pisang. Karena ini tumpah ruah nih pisang, daripada pisang segede gambreng banyak banget ini busuk ya kan, mending aku ciptakan sesuatu terkait produk olahan pisang misalnya. Bisa diekspor lagi misalnya kayak gitu. Yang pasti berangkatnya dari permasalahan. Terus biasanya juga di situ ada customer, kemudian timingnya biasanya pas banget. Contohnya kayak Gojek tadi ya, itu timingnya pas banget tuh, pas banyak orang mulai mobile, pas lagi banyak kemacetan, pas lagi orang sekarang diburu waktu. Karena kan semua itu tuh istilahnya kalau zaman sekarang membuat satu produk apapun itu kan memang harus adaptasi ya, adapt and agile. Harus lincah banget, harus bisa menyesuaikan di kondisi apapun. Dan makanya nanti harus ada strategi inovasi. Nah, didukung juga dengan adanya tim sama finansial. Yang teman-teman sekarang udah mulai ngerunning bisnisnya, finansial ini pada akhirnya menjadi satu hal yang penting di luar dari kemampuan teman-teman di sisi hacker, hustler, hipster. Karena mulai dari awal banget pada waktu teman-teman running bisnis, teman-teman sudah harus melakukan pencatatan, gitu ya. Teman-teman harus bisa visioner ya. Jangan berpatokan pada alah nggak apa-apa lah, yang penting jalan dulu aja. No, big no. Ini adalah bisnis gitu ya. Meskipun pertemanan, teman-teman harus punya aturan-aturan di dalam tim. Ini saya ngebantu ngingetin gitu ya. Kenapa? Pada waktu bisnis ini sudah besar, teman-teman nanti akan berhubungan, apalagi kalau misalnya sudah masuk ke pendanaan, misalnya harus ada hibah dan macam-macam. Pengelolaan keuangan ini kan menjadi satu faktor yang penting terkait pertanggungjawaban, terkait operasional dan macam-macam gitu ya. Jadi jangan sampai pada waktu merunning bisnis, justru ini di awal banget teman-teman harus punya aturan-aturan tertulis. Teman-teman nanti pembagiannya gimana,
Kalau sekarang mungkin teman-teman yang masih awal-awal menjalankan bisnis ada yang bootstrapping gitu ya, atau pakai duit sendiri, duit masing-masing, atau gampangnya duit urunan gitu ya. Jadi bootstrapping belum ada dapat pendanaan, belum dapat hibah, tapi saya berdoa semuanya kalau ada yang menang dapat pendanaan dan lain-lain bisa ngebus buat bisnisnya. Kita amin bareng-bareng ya, amin. Nah, saya pengen tahu teman-teman sebenarnya berapa banyak dari bisnis teman-teman yang kira-kira sudah mendapatkan pendanaan, boleh ditulis di kolom chat, atau misalnya teman-teman dapat modal itu misalnya menang dari competition, teman-teman boleh juga tulis di kolom chat. Atau teman-teman semuanya bisnisnya yang di running ini masih duit sendiri atau bootstrapping, boleh ditulis. Jadi at least kita sama-sama tahu gitu ya. Nah itu ya, tapi itu pentingnya finansial. Yang pastinya nanti dinamika ini penting banget karena apa? Di masa awal merunning bisnis, saya yakin teman-teman yang udah jalan 1,5 tahun, 2 tahun gitu kan ya, teman-teman kan harus survive tuh. Gimana caranya masih tetap ada uang misalnya buat beli bahan baku lah, buat cetak biaya cetak bahan-bahan untuk promosi dan macam-macam gitu ya. Jadi biasanya memang finansial ini menjadi satu faktor yang penting. Jadi mohon teman-teman dari sekarang jangan diabaikan terkait urusan finansial. Terus selanjutnya kita akan ngebahas kaitan antar konsep gitu ya. Jadi dari startup kira-kira apa sih yang menjadi istilahnya keinginannya teman-teman, visinya teman-teman itu ingin merubah dunia itu dari sisi apanya, segi apanya misalnya ya. Dengan mengetahui market atau pasarnya itu sebenarnya kayak gimana, ukuran pasarnya seberapa besar, kesiapan pasar menerima produk teman-teman seperti apa, dinamika, persaingan, kekuatan pasar, teman-teman harus melakukan yang namanya market analysis gitu ya. Dari adanya ide, kemudian teman-teman bikin produk, kemudian teman-teman harus punya customer segmen gitu ya. Kira-kira nanti calon pelanggan saya itu di segmen yang seperti apa. Nanti persona akan saya jelaskan. Nah, dari pembuatan produk atau solusi dari permasalahan yang ada, kira-kira nilai atau VP-nya itu gimana? Teman-teman bagaimana bisa memberikan value dari produknya teman-teman, baik lagi ke fungsi dari BMC tadi gitu ya. Nah, pelanggan tuh siapa sih pelanggannya teman-teman, apa sih yang ingin mereka lakukan, apa sih yang menjadi ekspektasi, apa yang menjadi keresahan, apa yang menghambat dari customer job mereka, dan macam-macam. Baru nanti kita akan berbicara tentang kompetitor lah, kita berbicara tentang barang-barangnya teman-teman, produk ini apakah akan dibantu oleh supplier kah, atau jangan-jangan memang teman-teman akan jadi supplier, atau di tingkat mana, terus lingkungan tuh mendukungnya dari sisi mana gitu ya, baik dari lingkungan alamnya, sosialnya, maupun dari aspek legalitasnya. Nah, ini market size atau market volume atau market potensial. Ini saya nggak detailkan banyak, yang pasti teman-teman udah familiar banget tentang market potensial atau nilai batas dari total peluang. Nah, ini kita ngebahas sedikit ya teman-teman tentang customer persona. Apa sih customer persona? Pada waktu teman-teman ngerjain bisnis model kanvas, ya kan, di situ kan nanti teman-teman akan nge-create customer segmennya tuh. Segmennya teman-teman tuh di mana sih? Ceruknya itu nanti akan di mana? Siapa yang akan ngebeli produk saya? Nah, teman-teman akan nge-breakdown nih jenis kelaminnya. Apakah produk ini untuk perempuan kah, laki-laki kah? Rentang usianya berapa? Apakah ini untuk milenial kah? Apakah ini untuk orang-orang baby boomer kah? Ataukah ini untuk anak-anak? Pentingnya kenapa? Karena nanti kita harus bisa benar-benar melakukan strategi yang tepat khususnya untuk promosi, untuk customer acquisition, terkait siapa yang akan membeli atau menggunakan produk teman-teman gitu kan. Misalnya nih, saya mau tanya-tanyaan nih di customer segment. Produk susu bayi. Nah,
Coba teman-teman tuliskan customer personanya. Saya pengen tahu. Bagi aja. Produk susu bayi, berarti jenis kelamin dari customer persona teman-teman siapa? Rentang usianya berapa? Minat dan kesukaannya gimana? Kira-kira channel sosial media yang dipakai apa? Kira-kira pendidikan profesi pekerjaannya apa? Demografinya kira-kira gimana? Saya pengen tahu. Cewek, teman-teman boleh detailkan ya. Jenis kelaminnya apa, rentang usia berapa, minimal dari 6 customer persona ini, minimal banget teman-teman boleh jawab 3, minimal 3. Boleh jenis kelamin, rentang usia, pendidikan, profesi, atau kerjaan boleh. Produk susu bayi. Saya pengen tahu. Oke. Jadi dari jenis kelamin sebenarnya target marketnya bisa pria atau wanita, mostly perempuan. Rentang usia 20 sampai 35 atau bisa lebih, tapi kebanyakan. Tembakannya siapa? Ibu yang baru melahirkan, betul, karena produk susu bayi. Gitu. Ya rentang usianya berapa? Ya rentang usianya ibu-ibu atau ibu-ibu muda itu paling muda umur berapa sih? 18. Ini mostly kan 20-an, kan 18 kalian masih pada kuliah toh ya. Gitu. Ya. Pendidikan atau profesi atau pekerjaan. Kalau misalnya pendidikan teman-teman nggak harus mengidentifikasi sampai S1, S2 atau apa. No, tapi at least ibu rumah tangga itu benar. Gitu ya. Terus demografi oke lah, karena produk susu bayinya saya tidak ada pengkhususan di mana ya. Misalnya teman-teman mau nembak ini di mana dulu nih? Misalnya di Banyuwangi kah, misalnya di Indonesia kah, itu oke. Channel sosial media, kira-kira kalau ibu-ibu itu sekarang sosial media yang sering dipakai itu apa? Kalau teman-teman mau promosi. Yang paling familiar kalau usia 20-an berarti kira-kira dia adalah milenial atau zilenial ya. Berarti mostly sosial media yang dipakai apa? Kalau ibu rumah tangga ya jarang mungkin ya kalau pakai LinkedIn, kecuali kalau mereka para pekerja misalnya. Tapi tidak salah pada waktu teman-teman ada yang menjawab profesinya juga ibu pekerja, betul. Ya karena ibu kayak saya juga ibu pekerja gitu. Sosial media yang saya pakai apa di breakdown. Saya pakainya Instagram, chatnya pakai WhatsApp misalnya. Itu didetailkan lagi. Gitu ya. Terus kira-kira minat dan kesukaan apa ya? Kalau ibu-ibu itu berarti kesukaannya apa? Misalnya mereka sukanya shopping, ya kan? Terus shoppingnya itu sukanya kemana? Offline kah, online kah, atau kayak gimana? Kalau sekarang rasa saya pandemi semua pada online semua ya. Apalagi kalau uber-uberan produk marketplace yang lagi punya promoan, wah itu luar biasa banget. Nah itu cara nge-breakdown dari customer persona. Tapi teman-teman lagi bisa detailkan lagi tuh akan banyak. Gitu ya. Nah terus selanjutnya, thank you yang udah pada ngebantu jawab ya. Selanjutnya teman-teman harus bisa menemukan hot button dari customer. Apa yang jadi kekhawatiran, keresahannya, apa yang jadi ekspektasi yang paling mereka inginkan tuh apa, mimpi, dream, keinginan yang belum terwujud, kira-kira yang nantinya teman-teman akan bisa bantu untuk memecahkan permasalahan dari yang mereka punya. Kira-kira teman-teman bisa ngasih solusi itu seperti apa? Apa yang benar-benar mereka butuhkan, bukan asumsi yang menurut teman-teman itu menjadi kebutuhan mereka. Gitu ya, karena berbicara tentang startup, berbicara tentang bisnis rintisan, bisnis itu kita nggak boleh main asumsi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih dalam satu diskusi teman-teman hacker, hustler, hipster, teman-teman di brainstorming, menurutku koyoknya misalnya kayaknya itu bakalan gini, no. Teman-teman harus lakukan validasi. Kita ngomongnya based on data, semuanya data. Gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya main asumsi. Menurutku sih, no. Boleh menurutku, tapi teman-teman harus lakukan validasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau arguing atau discuss, validasi ditanyain ke berapa, karena basicnya dari produk market fit nanti teman-teman harus akan melakukan banyak sekali interview gitu ya. Terus sama masalah yang teman-teman yang masalah
yang akan teman-teman tulis. Kenapa banyak penanam modal di startup meminta bukti produk market fit sebelum mereka melakukan investasi ke perusahaan? Jadi sederhananya sebelum orang yakin atau bersedia membayar untuk menggunakan produk dari satu perusahaan, fokus pada sisi produk market dulu dan memikirkan hal lain. Bisa benar-benar menggunakan kan istilahnya kayak gitu ya, karena teman-teman akan harus ulangi lagi dari semua proses mulai dari awal. Jadi memang sebaiknya difitkan dulu. Nah, tanggung jawab dari seluruh baik dari BizDev, IT support, finance, dan teman-teman di divisi yang lain. Nah, ini dia the only thing that matters. Kayaknya susah banget gitu ya dipahami gitu. Tapi sebenarnya kalau mau digambarkan produk market fit itu kayak satu skenario di mana konsumen melakukan pembelian, lalu dia menggunakan, lalu dia memberitahu orang atau word of mouth, atau dia bercerita, entah itu pengalaman atau apapun, atau sampai dia mempengaruhi orang lain untuk menggunakan produk teman-teman. Gitu. Jadi bisa dibilang satu orang yang telah menggunakan produk teman-teman merekomendasikan, atau bahasanya dia menjadi salesperson dari produk teman-teman, maka produk itu bisa dikatakan fit. Biasanya gitu, indikator yang paling gampang gitu. Sehingga dari situ yang produk ini akan bisa menghadapinya. Nah, ini gampangnya ya teman-teman. Produk market fit itu merupakan sebuah kondisi di mana sebuah startup telah berhasil menghasilkan atau menghadirkan nilai tambah bagi konsumennya. Jadi ada produk, ada market, lalu fit, benar-benar istilahnya gini,